Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heron. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kenapa Wanita Iran berbondong-bondong melepaskan jilbab. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Nah, inilah kenapa banyak orang akhirnya meninggalkan hijabnya di Iran. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak sudah terus mengikuti channel ini untuk belajar tentang apologetika dan banyak hal lainnya. Kali ini yang saya akan bahas adalah soal isu di mana ada demonstran yang menentang tentang pemerintah, atau bahkan dibilang situ adalah polisi moral ya guys ya. Yang mana ada seorang wanita yang meninggal gara-gara jilbab guys. Kenapa bisa orang Iran melakukan hal sekeji ini dengan seorang gadis yang tidak memakai jilbab? Mari kita langsung aja bahas kasus ini dan mari kita akan komentari apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah berita dikatakan siapa Mahsa Amini, penyebab warga Iran demo sampai lepas hijab. Jadi di Iran ini ada demo yang mana sampai mereka melepas hijabnya. Nah, hijab yang benar-benar disakralkan nih oleh agama tertentu, kemudian mereka berbondong-bondong melepas hijabnya. Sebut aja Islam. Jadi gini ya, saya mau terangkan dulu guys ya. Iran adalah Republik Islam Iran. Jadi itu adalah sebuah Republik Islam yang mana mereka beraliran Syiah ya, terutama pemimpin tertingginya adalah Imam Syiah, salah satu dari Imam Syiah. Mereka meyakini bahwa imam mereka lebih tinggi daripada para sahabat ya. Saya lupa lagi, mungkin lebih tinggi daripada Nabi ya, saya lupa ingat. Tapi jelas mereka mengkafir-kafirkan sahabat. Jadi orang-orang Syiah ini gitu kan. Memang Syiah ada sekitar berapa ini aliran ya. Ada beberapa ya yang itu tidak sesat ya. Tapi ada yang kelebihan besarnya itu sesat guys. Memang sudah menyimpang dari Islam dan bukan merupakan bagian dari Islam gitu kan. Bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu perlu ketahui dahulu ya, dari Iran seperti itu. Lalu kedua, Iran ini meskipun dia begitu ya, dia masih kompak dengan dunia Islam untuk memusuhi Israel ya. Itu saya salutnya sama Iran seperti itu. Meskipun dia adalah Syiah, tapi dia kompak dengan kaum muslimin yang tidak setuju dan ikut protes dan memerangi Israel gitu kan. Ya kalau sekarang memang belum jadi perang militer, belum jadi ya, masih perang provokasi, masih perang dalam artian kata-kata masih kan gitu guys. Nah, cuman Iran ini ya, karena dia mencari masalah sama Israel gitu kan. Jadi dia nih dihukum sama dunia internasional ya, terutama Amerika itu ya. Amerika menghukum ya, dan Eropa juga. Jadi Israel tuh diembargo ekonomi guys. Nah ini curangnya gitu. Jadi itulah curangnya negara-negara kafir ya. Karena kita tahu ya bagaimana Amerika tuh adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya Kristen gitu kan, juga Eropa kan. Nah jadi mereka ini selalu begitu. Tiap ada yang memerangi Israel, mereka akan bantu gitu kan. Jadi paling Israel itu adalah penjajah. Nah, di situ yang kita perlu ketahui guys. Jadi Iran itu kena embargo ekonomi, sehingga ekonominya menjadi hampir kolaps itu. Dia kesulitan ekonomi ya, ekonominya anjlok lagi guys, karena memang kena embargo sama negara adidaya Amerika. Nah sehingga Iran ini mengalami tekanan dari ekonomi gitu kan, sehingga rakyatnya tentu tentu sedang susah gitu, paham ya, sedang susah. Sehingga kalau rakyat yang susah tuh gampang sulut. Dan di situ penguasa Iran ya, pemerintah Iran menduga ada provokasi dari luar, ada provokator dari luar gitu yang ngompor-ngompori Iran yang sedang di embargo ekonomi itu agar panas lah gitu kan, demo dan segala macamnya gitu ya kan. Nah jadi itulah licinnya dunia barat
Ya, jadi apa namanya? Kita bisa lihat kejadian di Suriah ya, itu bagaimana intervensi dari asing masuk ke negara Suriah. Ya, juga di Irak ya, bagaimana Amerika menyerang Irak dengan tujuan senjata massal, senjata massal padahal tidak terbukti. Ini memang kita dilema kita negara-negara Timur Tengah tuh banyak dapat intervensi luar gitu kan, negara-negara kafir ya gitu kan, negara-negara asing yang mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengembargo mereka, bahkan bahkan tingkat tertinggi adalah menyerang mereka seperti yang terjadi di Irak gitu kan. Nah, jadi itu guys, itulah curangnya mereka gitu kan. Nah, kita kembali ke Iran lagi ya. Jadi dia ada tahu kondisi dan bagaimana kan. Jadi seperti itu tekanan ekonominya. Sehingga apapun tuh gampang sulut. Nah, kita tahu memang pemerintah Islam Iran ini keras gitu kan. Nah, itu saya kurang setuju dalam arti gini ya. Anda bisa contoh kayak di Afghanistan. Afghanistan itu ya, meskipun dia Taliban itu menegakkan syariat Islam ya, Anda bisa lihat penegakan syariat Islam di Afghanistan dengan di Iran. Nah, kalau saya lebih setuju di Afghanistan cara-caranya. Mereka tegas menegakkan syariat Islam tapi tidak seperti Iran, gitu kan? Dan memang di Afghanistan ini memang sudah memang sudah terbiasa dari dulu tuh diserang oleh negara-negara kafir seperti dulu tuh Rusia, lalu sekarang Amerika kan, sampai Rusia dan Amerika kalah sehingga mereka angkat kaki dari Afghanistan. Jadi Taliban ini sudah teruji menghadapi banyak perang gitu kan, menghadapi orang-orang kafir tentunya gitu kan, yang berusaha untuk mengganggu negara mereka, dulu Rusia lalu Amerika, dan dulunya takluk ke kaki dari negara Afghanistan. Jadi mereka tuh Afghanistan ini dimenangkan Allah ya, karena ketabahan mereka, ketegaran mereka, gigian mereka untuk menerapkan syariat Islam gitu kan. Nah, cuman karena ada modernisasi ya, pemerintah Taliban berbenah sedikit berbenah. Jadi misalnya kayak dulu wanita-wanita itu kan tidak dibolehkan sekolah gitu kan, karena tentu ada alasannya. Tapi sekarang udah dibolehkan sekolah, tapi wajib didampingi mahramnya guys gitu. Nah, jadi gini ya, maksud saya adalah gini, kita nggak bisa jadikan di Iran ini dengan di Afghanistan ya. Pertama, Afghanistan sudah tertempa rakyatnya sama pejuangnya ya, dari dulu udah tertempa, sehingga mereka tuh sudah terbiasa untuk hidup apa adanya ya. Jadi di Afghanistan tuh tidak akan menemukan kemewahan ya, karena mereka tuh memang hidupnya bukan untuk dunia. Mereka sadar betul bahwa dunia ini hanya sementara. Jadi mereka tuh sudah terbiasa hidup tuh untuk mencari akhirat gitu kan, sehingga mereka hidup dunia tuh ya seperti kayak Rasulullah katakan, bahwa di dunia ini kita hanya seperti kita tuh di dunia ini seperti kita tuh sedang berangkat ke suatu tempat. Nah, kita di dunia ini adalah sebatang pohon. Jadi kita tuh cuma berlindung sementara di pohon itu tidak selamanya. Habis itu kita akan berangkat lagi menuju tujuan kita, yaitu surganya Allah kelak gitu. Jadi orang Kristen sudah paham hal itu, sehingga mereka tuh tidak mencari dunia, tapi mereka gunakan dunia untuk mencapai akhirat. Nah, ini berbeda sama di Iran. Karena Iran itu ya meskipun dia begitu ya cukup keras Islamnya, tapi dia warganya tuh karena dia cukup dekat dengan Eropa gitu kan. Mereka pun dekat Eropa. Jadi rakyatnya tuh tentu pergaulan dan pengaruh Eropa tuh cukup kuat. Makanya di Iran tuh mode itu cukup digandrungi oleh anak mudanya ya, mode itu ya. Ini beda dengan di Afghanistan yang memang jauh sekali dari pengaruh asing gitu kan, karena rakyatnya terjaga ada istiadat budaya terjaga gitu. Nah, jadi Anda bisa bedakan sekarang antara Syiah dan Afghanistan. Jadi makanya Afghanistan tuh padahal tingkat kesejahteraannya itu di bawah Iran. Cuman karena Iran nggak biasa ya, Iran kan nggak biasa seperti itu. Iran tuh dia biasa rakyatnya tuh nggak hidup susah kayak Afghanistan. Jadi mereka tuh susah sekarang ini karena embargo dari negara-negara kafir seperti Amerika dan sekutunya gitu, sehingga rakyatnya jadi susah kan. Nah, itu yang perlu dipahami dahulu.
Dan ini dipicu oleh karena ada kasus yang dialami oleh warga Iran ya, yang mana dikatakan di sini oleh Mahsa Amini. Nah, Mahsa Amini ini sendiri kenapa kok bisa sampai memicu adanya demonstran yang meninggalkan hijabnya, jilbabnya, dan memprotes pemerintah yang dengan keras mewajibkan, mengharuskan mereka memakai hijab. Ya, jadi Amini ini dia adalah seorang gadis yang berusia 22 tahun. Dia juga berasal dari kota Sakes, barat laut. Dia meninggal di rumah sakit, guys. Kenapa dia meninggal di rumah sakit? Dia meninggal karena ada cedera di kepalanya. Tapi isunya sih dibilang dia karena serangan jantung. Tapi menurut cerita yang lain, ceritanya tuh gini. Seorang gadis ini, Amini ini, dia ketika memasuki kota, kemudian dia ketahuan bahwa dia tidak memakai hijab. Tapi sebenarnya bukannya dia tidak memakai hijab, hijabnya dipakai tapi longgar. Dan ini menimbulkan masalah, di mana mereka harus memakai hijab yang benar-benar ketat tertutup. Jadi dia memakainya longgar, kemudian ditangkaplah sama polisi moral. Saya baru tahu juga ternyata ada polisi moral yang ada di Iran ya. Dan kemudian ketika ditangkap, si Amini ini ditemukan meninggal. Menurut cerita lagi, dikatakan bagaimana polisi-polisi moral ini memukuli kepala dari Amini karena dia tidak menggunakan hijab dengan baik. Ketika masyarakat Iran mengetahui bahwa Amini ini diperlakukan demikian, bahkan dia sampai mati karena dia tidak memakai hijab, kemudian mereka protes, guys, demo. Bahkan dikatakan 41 orang tewas pasca protes kematian Amini di seluruh Iran. Jadi setidaknya ada 41 orang tewas dalam protes berkelanjutan yang berujung kerusuhan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Oke, gini, saya mau terangkan dulu lagi ya, gini guys ya. Kejadian di Iran ini ya, ini jelas adalah kesalahan dari pemerintah ya. Ya, tapi jangan Anda sekali lagi jangan bawa Islam di sini ya. Karena ya Iran itu adalah Syiah. Jadi gini, maksud saya gini. Dalam Islam kita mengenal ya, nggak masalah ada polisi moral, nggak masalah ya, nggak masalah. Kayak di Aceh itu ada namanya polisi konon, nggak masalah. Jadi ada pelanggaran yang memang harus dihukum, ada. Kayak misalnya pelaku zina itu dicambuk gitu kan. Cambuk, bahkan kalau berzinanya, kalau pakai Islam murni ya, kalau berzinanya itu sudah berkeluarga, dia dirajam sampai mati. Nah, itu gunanya untuk apa? Agar orang jerah, sehingga orang tidak ada lagi berani berzina. Kenapa? Karena berzina itu ya banyak masalahnya, guys. Ya, anak orang jadi hamil luar nikah, kalau nggak tanggung jawab bagaimana gitu kan? Banyak kejadian Anda temukan banyak bayi dibuang kan? Ya, karena dia hamil dengan terpaksa, ya, hamil anaknya dengan terpaksa, jadi dia takut ketahuan, malu dan segala macam, anaknya dibunuh kan, atau ya dimasukkan kemana gitu untuk dibunuh, atau bahkan dibuang gitu kan. Nah, itulah bahayanya zina itu, guys. Apalagi kalau menimpa suami istri, ya, orang suami berzina dengan yang bukan mahramnya, ya, dengan wanita lain ya, atau sebaliknya. Nah, itu kan menimbulkan banyak ekses gitu, ya kan. Mencoreng nama baik keluarga, ya, apalagi merusak masa depan anak-anaknya dan segala macamnya, makanya hukumannya berat gitu. Nah, tapi untuk kasus pelanggaran seperti personal, seperti tidak pakai hijab, seperti tidak tutup aurat, nah itu polisi moral itu ya, kalau di Aceh itu ya kayak polisi moral itu hanya menegur dan mendakwahi, serta memaksa untuk menutup aurat ya di situ gitu. Ditemukan pelanggaran, didatangi, tapi tidak ditangkap. Yang didatangi, didakwahi ya dengan lembut, dengan baik tentang hukum memakai hijab. Jadi didakwahi dulu gitu. Baru dipaksa untuk pakai hijab tapi tidak ditahan. Sekali lagi tidak ditahan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya begitu. Karena itu adalah untuk pelanggaran pribadi, sama kayak dalam negara kita membedakan antara hukuman pidana dengan perdata. Misalnya kayak kasus pelanggaran lalu lintas ya, misalnya pelanggaran lampu merah itu kan tidak dipidana.
hanya dihentikan polisi, misalnya nggak pakai helm atau apa yang memakai dirinya, itu cuma dihentikan, dia ditangkap, dihentikan, habis itu dikasih surat tilang kan. Nah, polisi yang baik tentu akan mendakwahi, ya, ini ibu apa melanggar undang-undang nomor sekian, dan ini yang ibu lakukan ini berbahaya bu, karena begini-begini. Kalau ibu misalnya melanggar lampu merah, nanti kalau jadi apa-apa ibu juga rugi, kan orang juga rugi. Kalau tabrakan buntu gimana? Nah, lu kalau nggak pakai helm apa resikonya? Jadi didakwa itu sama sang polisi. Baru habis itu ya dicatat dulu mungkin pelanggaran pertama. Tapi kita tidak membenarkan kalau ada polisi yang apa ya apa istilahnya ya? Ya kayak nyompo apa lah gitu guys. Memang nyari uang lah gitu dari situ kan? Enggak. Tapi polisi yang bagus atau polisi yang tegas. Ya seharusnya ngasih kesempatan dulu, dicatat. Pinjam KTP-nya, lalu di apa namanya dia sebagai bukti di fotokopi atau dipakai untuk pelanggaran pertama dimaafkan dulu gitu. Nah besok dia ulang lagi gitu kan. Nah jadi di apa namanya dipaksa pakai helm misalnya, atau ya yang bisa dilakukan lah gitu ya kan, sehingga dia tuh terbiasa gitu guys. Jadi pemaksaan itu gunanya adalah untuk menjadikan suatu hal biasa, bukan dihukum ya, bukan dihukum jalan. Nah kejadian di hari ini adalah itu harusnya seperti itu. Jadi komposisi moral itu ketika menemukan orang yang tidak pakai hijab atau hijabnya longgar, ia didatangi lalu didakwahi, ya didakwahi. Indonesia kan dibiarkan aja guys, Indonesia ini dibiarkan saja, ya kan, sehingga banyak. Tapi alhamdulillah dakwah kita kencang ya, dakwah kita di Indonesia ini kencang, sehingga orang banyak wanita muslim memilih berhijab karena mereka tahu itu untuk kebaikan mereka, untuk keamanan mereka. Karena kalau mereka buka aurat, ada tahu lah di luar sana banyak pria brengsek yang tidak tanggung jawab kan. Jadi mereka apa untuk jaga diri mereka juga gitu. Sehingga pria-pria brengsek itu keinginan untuk mengganggu ya tuh tereduksi gitu kan. Karena mereka ya kehilangan selera lah melihat wanita yang tutup aurat gitu kan. Karena beda sama biasa kan, kalau Anda tahu kan pelaku-pelaku kejahatan seksual itu kan tanya, "Kenapa Bapak memperkosa dia?" Itu biasanya mereka alasannya itu adalah karena melihat pahanya, karena melihat betisnya, karena melihat dada, misalnya gitu kan. Pasti alasannya tuh atau nonton film porno misalnya. Dia alasan para pelaku kejahatan seksual itu biasanya karena melihat sesuatu yang menimbulkan, memancing birahinya. Nah, tapi kalau wanitanya berhijab dengan benar ya, menurut orang yang benar, tidak pakai baju yang ketat, dari mana timbul birahi? Kecuali orang-orang yang nggak normal, memang betul-betul hipersek, yang memang yang betul-betul ya nggak peduli lagi, bahkan nenek-nenek pun diperkosa gitu. Itulah cerita. Dan orang-orang segitu tentu tidak banyak, tapi orang normal akan gampang terpancing birahinya kalau wanita tidak hati-hati gitu guys. Jadi cukup dengan dakwah ya, lalu jadi posisi Iran tuh harusnya mendakwahi, habis itu memaksa pakai hijab ya, boleh pergi dari sini tapi harus pakai hijab yang benar dulu. Nah, dibantulah kan memasangkan hijab dengan benar, lalu silakan pergi lagi ya, tolong jangan ulangi lagi gitu guys. Nah, cukup segitu saja, tapi memang di Iran ini memang berlebihan ya, berlebihan memang. Nah, ini memang kita rakyatnya menurut saya memang harus demo. Demo dalam artian menuntut supaya jangan jadikan itu kewajiban maksudnya itu kewajiban yang tidak dipidana, ngerti nggak? Memang harus dijadikan kewajiban tapi bukan dipidana. Tapi cukup yang seperti tadi ya, cukup ada polisi moral yang datang menegur, mendakwahi, nasihatin, dan memaksa pakai hijab seketika saat itu juga, tapi tidak ditahan, gitu guys. Kalau nggak pakai hijab ya ada di situ gitu, sampai Anda mau pakai hijab. Baru jadi syarat untuk keluar dari tempat itu adalah, untuk meninggalkan tempat itulah memakai hijab, gitu loh guys. Nah, ini paham ya sini ya. Jadi gunanya adalah, pemaksaannya adalah untuk membiasakan. Karena gini guys ya, ada hal itu memang harus dipaksa. Kalau udah paham gini, dulu saya itu ya selalu misalnya kalau ketika disuruh mama saya itu sholat ya, saya selalu alasannya adalah dulu saya memang sholat itu adalah memang seperti betul-betul keinginan saja gitu kan. Kalau lagi pengen sholat, kalau enggak. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau lagi rajinnya itu ya, itu seminggu tuh nggak putus-putus sholatnya, rajin kali, bahkan sampai saya kerjakan sholat sunnah sama tahajud gitu kan. Nah, tapi kalau lagi masalahnya bisa seminggu atau 2 minggu nggak sholat gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh begitu, karena sholat itu adalah kewajiban, nggak boleh tinggal gitu. Nah kan, ya, jadi waktu itu jawaban saya kepada mama saya adalah, tunggu dapat hidayah gitu kan. Itu nggak bisa begitu guys. Coba Anda bayangkan sholat itu sama kayak kerja di kantor. Bisa nggak Anda jawab ke bos Anda,
tunggu Pak, kamu hari ini kamu masuk kerja terus ya, jangan terlambat ya. Bisa nggak kita jawab sama bos kita, nanti Pak tunggu dapat hidayah atau tunggu saya dapat mood gitu kan, nggak bisa begitu. Anda bekerja sama orang, Anda mendapatkan gaji gitu kan, ya. Itu Anda harus mematuhi peraturan perusahaan. Nah, Anda tuh kalau sama bos perusahaan aja Anda mau bekerja segitunya untuk dapatkan uang, ikuti surat perintahnya, ya. Takut Anda untuk melanggarnya, ya, datang terlambat, enggak kerja, apalagi sholat. Anda sholat itu ya, Anda tidak bekerja sama Tuhan, sama Allah gitu. Tapi itulah bentuk syukur Anda kepada Allah, kepada Tuhan gitu kan. Itu sholat 5 waktu Anda, kerjakan yang wajib-wajib itu dulu. Kalau ada 2 waktu yang sunnah, minimal wajib dikerjakan. Dan itu gak berat. Anda dituntut untuk masuk pagi jam 7, pulang 5 sore, enggak. Anda cukup mengerjakan sholat 5 waktu yang 5 kali sehari. Dan itu paling setiap sholat adalah 10 menit paling lama. Berarti kalau 10 menit kali 5, cuma 50 menit. Anda kerja berapa jam coba? Minimal orang pakai shift itu 8 jam. Nah, ini Anda cuman ya sholat 50 menit gitu loh. Masa Anda tidak mau melakukannya? Nah, memang harus dipaksa, guys. Seperti perusahaan memaksa seorang karyawan untuk agar dia tuh patuh bekerja ya, nggak boleh terlambat, nggak boleh Coba kalau nggak ada paksaan di perusahaan, ya dibebaskan. Kamu kerja seraja ya, seraja kamu bekerja ya. Kamu bebas. Yang penting kamu digaji. Tapi kamu cuman lisan aja guys. Kamu wajib ya masuk masuk ya sebelum jam 7 pagi. Kamu wajib masuk 6 hari seminggu, ya kan, kerja 8 jam gitu kan, atau kalau kerja kantoran itu jam jam 7 sampai jam 5 sore, kamu wajib ya. Nah, tapi nggak dihukum kalau melakukan pelanggaran gitu, nggak ada sanksi gitu kan. Sanksi misalnya kayak potong gaji, atau kalau 3 hari berturut dipecat itu nggak ada sanksinya. Apa yang terjadi pada karyawan perusahaan itu? Oh, mereka kalau gitu mereka akan manfaatkan itu ya kan. Nah, bisa aja mereka ya mereka suka kerja suka-suka kayak orang ibadah suka-suka kan. Kayak saya dulu. Oh, lagi semangat kerja ya masuk terus selama seminggu. Gak pernah terlambat. Tapi kalau lagi malas kan, malas nggak masuk kerja 2 minggu. Ya apa yang jadi pada perusahaan? Ya perusahaannya bangkrut. Nah, tapi kalau dalam hal agama, Allah nggak bangkrut. Tapi Anda jadi tidak menunjukkan syukur Anda gitu kan. Nah, makanya dipaksa. Nah, sama seperti sholat. Ya, sama pakai tutup aurat itu dipaksa harusnya. Karena nggak bisa Anda mengandalkan diri Anda. Karena orang itu memang harus, makanya Anda tahu ya, kenapa? Kayak di Jepang itu orang tuh disiplin karena ada aturannya. Aturannya semua gitu. Dan karena ada aturan itu, orang semuanya jadi terbiasa di Jepang itu. Karena ada aturannya gitu kan. Intinya adalah kalau kita pakai peribahasa ya, bukan peribahasa ya, kata-kata bijak itu adalah bahasa Minang itu ala bisa karena biaso, sudah bisa karena biasa gitu kan. Kalau bahasa Indonesia itu sudah bisa karena biasa. Jadi memang dituntut kebiasaan kayak seperti ibadah itu. Jadi untuk hal itu memang harus dipaksakan ya, nggak bisa serahkan pada orang itu. Karena nanti ya sama seperti orang kerja lah kan. Kalau nggak dipaksa harus masuk tiap hari, nggak dipaksa terlambat, boleh terlambat, nanti mereka akan bisa memilih, dan mereka akan memilih untuk ya suka-suka gitu kan. Kalau lagi semangat masuk kantor terus, kalau nggak semangat ya bolos atau nggak masuk kerja gitu kan. Yang tewas dalam tahanan polisi Mono terkait aturan jilbab di Iran. Presiden Iran Ebrahim Raisi memperingatkan bahwa pengunjuk rasa akan ditangani dengan tegas setelah berhari-hari kerusuhan nasional. Jadi memang menurut mereka ini adalah sikap dan tindakan yang tegas. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kekejian. Hanya gara-gara penutup kepala seseorang dihabisi, bahkan nyawanya sampai hilang. Tidak hanya Amini, 41 demonstran yang lain juga mengalami hal yang tadi itu mengenai, bentar kita baca beritanya ya. Ini Luis nih. Nih, coba jadi Presiden Iran Ebrahim, saya tidak membela Syiah ya, saya sedang mau netral sini, kita ngomong tentang kemanusiaan ya. Ini kita sedang ngomong tentang Syiah ya. Jadi meskipun permintaan Syiah, tapi kalau dia benar kita akan benarkan. Jadi ini ya, pengenaan saya kepada Anda, kalau mereka Syiah itu hanya interest mereka, tapi tetap
perbuatan mereka akan kita benarkan kalau benar, kita akan salahkan kalau salah gitu. Karena ini berhubungan sama kemanusiaan juga. Jadi di sini yang perlu dipahami bahwa yang dikatakan Presiden Iran Ebrahim Raisi memperingatkan bahwa pengunjuk rasa akan ditangani dengan tegas setelah berhari-hari kerusuhan nasional. Jadi yang ditangani dengan tegas itu adalah pengunjuk rasa, bukan 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 pelanggar atau jilbab tadi gitu. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi pengunjuk rasa ini gitu ya, setelah berhari-hari kerusuhan nasional. Jadi ada kerusuhan dulu guys. Paham itu ya. Jadi mereka ini bertindak tegas kepada bukan pendemo lagi nih ya. Tapi sudah pendemo itu menyebabkan kerusuhan nasional. Paham ya? Dia bisa bedakan ya antara demo dengan kerusuhan. Kalau demo sudah berubah di kerusuhan ya memang harus tegas gitu loh. Ya. Meskipun mereka Syiah tapi kalau begini memang sudah pada seharusnya. Sama kayak Indonesia juga begitu kan? Coba Anda lihat ya, Indonesia ini ya, belum lagi kerusuhan, ya, sudah tidak tegas. Jadi Anda tahu waktu kejadian demo Pilpres kemarin, itu menurut kita salah memang, ya, tegasnya harusnya nggak begitu. Tegasnya ketika sudah jadi kerusuhan. Itu kan belum ada kerusuhan itu, ya, orang cuman demo sampai malam aja waktu itu kan, demo sampai malam, cuman itu aja, belum ada kerusuhan. Tapi sudah dilakukan seperti itu dengan tegas yang berlebihan. Gitu kan, bahkan ada yang meninggal juga gitu kan, dipukul dipukul aparat gitu kan, ada masuk rumah sakit juga, bahkan ulama-ulama kita dan jemaah itu kena gas air mata ya, dibawa ke rumah sakit. Nah itu ketegasan yang kita bablas karena belum jadi kerusuhan. Tapi ini ya sudah terjadi kerusuhan nasional setelah berhari demo ya. Jadi kerusuhan nasional itu berhari-hari terjadi gitu. Demo mungkin sehari 2 hari, habis itu demonya berubah jadi kerusuhan nasional. Jadi ini Luis tadi kan mengatakan, coba kita dengarkan dia ngomong apa. Raisi memperingatkan bahwa pengunjuk rasa akan ditangani dengan tegas setelah berhari-hari kerusuhan nasional. Jadi memang menurut mereka ini adalah sikap dan tindakan yang tegas. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kekejian. Hanya gara-gara penutup kepala seseorang dihabisi, bahkan nyawanya sampai hilang. Nyambung nggak? Nyambung nggak guys? Ya. Berita itu sedang menyebut bahwa pemerintah akan menindak tegas orang-orang yang melakukan kerusuhan nasional yang sudah berhari-hari. Di kerusuhan itu bukan hari pertama itu terjadi, dibiarkan dulu. Jadi sudah berhari-hari ya tindak tegas lah. Ya kan, masa mau dibiarkan kerusuhan mulu? Ya negara hancur nanti. Ya kan? Nah, karena kerusuhan itu akan menyebabkan kerugian material dan moral. Ya, ada tahulah kerusuhan itu pasti akan ada kerusakan-kerusakan. Nah, jadi dimanapun pemerintahnya Luis ya, pemerintah negara manapun, kalau ada kerusuhan apalagi sampai berhari, itu memang kan tidak tegas. Mungkin pemerintah diam aja, seakan-akan tidak ada pemerintahan gitu. Jadi berita itu sudah ngomong hal itu, tapi kenapa dia malah mengaitkan dengan jilbab tadi gitu loh. Jadi gini loh, ketika ada ditemukan kematian oleh pelanggar jilbab, itu harusnya diselidiki. Polisi moralnya itu harusnya dilakukan penyelidikan investigasi kejadian itu gitu loh, ya kan? Nah itu harusnya terjadi, ya kan? Nah sehingga tidak terjadi, tidak sempat terjadi demo. Mungkin sempat terjadi ya, jadi mungkin karena kurangnya respon sehingga demo itu berubah jadi kerusuhan nasional yang berhari-hari. Apalagi Anda tahu keadaan Iran bagaimana ya, di ekonomi lagi sulit karena di embargo sama asing. Jadi di sini guys ya, kita sayangkan ada campur tangan asing, itu masalah di situ. Jika Iran itu udah susah ekonomi ya kan, menurut pemerintah Iran pun mereka ini diprovokasi oleh pihak luar gitu kan, yang nggak senang dengan pemerintahan Iran ya. Kita nggak dukung pemerintah Iran ya di sini ya, karena memang mereka Syiah, tapi itu yang faktanya, kita bisa nentuin fakta guys. Nah, jadi memang pemerintah Iran tuh mengalami dilema, ya. Sementara mereka harus berperang dengan Israel, ya, berantem Israel dalam artian ya itu karena nggak setuju Israel tuh menjajah Palestina kan, itu kita dukung. Tapi di sisi lain karena hal itulah dia mendapatkan ketidakadilan, yaitu diembargo oleh Amerika dan sekutu-sekutunya ya, negara-negara yang
negara-negara kafir yang licik gitu kan, yang ya yang nggak bisa melihat Israel tuh apa namanya diserang negara lain gitu kan. Karena memang banyak petinggi Israel itu yang ada di pemerintahan Amerika, sehingga mereka mengendalikan senat lah dibanding gitu kan. Jadi kekuatan politik Israel itu kuat di Amerika, sehingga Amerika tuh ya ada bayangkan sampai Donald Trump itu sampai mengizinkan ibu kota apa namanya Israel itu di Yerusalem. Tuh ada bayangkan gitu kan. Nah, itu luar biasa guys pengaruh Israel ke Amerika. Jadi sekali lagi apa ya, ini salah pemerintah Iran juga karena mereka kurang cepat meresponnya gitu ya kan. Kemudian mereka mengadakan investigasi ya, karena ini memang kesalahan posisi moral. Tapi kita nggak tahu juga kan, itu kan masih diduga-dugaan semuanya kan, belum ada investigasi. Jadi sementara kita berpikiran khususon dulu, kita nggak tahu ini salah siapa. Entah bisa jadi perempuannya itu mungkin entah melakukan sesuatu nggak pantas, kita nggak tahu, makanya perlu investigasi guys. Jadi kita nggak boleh kalau belum ada bukti ya investigasi akan hal ini kita menyalahkan salah satu pihak, nggak bisa itu guys. Islam tidak boleh kan hal seperti itu. Tidak hanya Amin, 41 demonstran yang lain juga mengalami hal yang demikian. Aturan-aturan yang nggak prinsipal macam ini. Nah, jadi kita juga menyayangkan kalau ada sampai 41 orang pendemo tewas. Ya, kalau memang ada kerusuhan nasional, ya cukup Anda lumpuhkan mereka, ya. Lalu Anda tangkap nggak masalah, ya. Penjara karena memang kerusuhan kan, provokasinya sudah menimbulkan kerusuhan. Tapi kok demo aja nggak boleh gitu, biarkan jangan demo. Tapi ini sudah timbul kerusuhan nasional berhari-hari. Jadi seharusnya jangan sampai meninggal lah pas satu orang ini. Jadi itu menurut kita terlalu tegas, dan itu nggak boleh. Jadi tegasnya itu hanya boleh sebatas menangkap saja dan melumpuhkan, sehingga mereka tidak bisa lagi meneruskan kerusuhannya gitu kan, sehingga kerusuhannya akan berhenti dan Iran menjadi kondusif lagi, itu harusnya. Tapi jangan sampai terjadi kematian gitu kan akibat salah dalam prosedur itu. Jadi itu harusnya pemerintah Iran menginvestigasi kejadian itu, kejadian kenapa wanita yang yang melanggar aturan hijab ini meninggal, dan kenapa 41 orang pendemo pelaku kerusuhan ya, tibanya bukan pendemo lagi, itu meninggal guys. Itu loh untuk menegakkan keadilan harusnya. Itu sebenarnya harusnya bisa lebih longgar lagi. Kenapa? Karena memang aturan ini kan menentukan apa coba? Paling-paling alasannya adalah supaya laki-laki tidak nafsu kalau lihat perempuan yang ditutup pakai jilbab, iya kan? Tapi persoalan nafsu nggak nafsu itu kan di otak laki-lakinya gitu. Lah, misalnya ada orang aja yang sudah ditutup jilbabnya masih ada otaknya jorok kan, kalau emang otaknya laki-lakinya jorok. Nah, makanya saya mau terangkan dulu ya. Luis ini nggak tahu logikanya gini. Laki-laki ya atau siapapun itu perlu dibantu. Ingat ya. Karena Anda tahu Luis ya, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Jadi kalau kita bandingkan analoginya, kenapa wanita tutup hijab ya, memakai hijab, tutup aurat ya, Anda boleh beralasan memang laki-laki itu kalau ada juga yang memperkosa wanita pakai hijab. Begini, Anda berarti nggak ngerti logikanya. Gini ya. Coba Anda bayangkan wanita pakai hijab itu sama seperti kita yang punya rumah kita tuh digembok. Rumah kita tuh ketika kita tuh mau tidur ya, atau kita tuh dalam kondisi yang tidak aware tentang rumah kita pergi di rumah misalnya pergi kemana gitu kan, lalu rumah kita kunci atau kita mau tidur rumah kita kunci karena kita kan kondisi kita nggak lagi terjaga gitu kan, lagi tidur mau tidur atau kita lagi tinggalkan rumah itu kita lakukan hal preventif, yaitu dengan menguncinya, menggemboknya, jadi meningkatkan keamanan dengan bahkan memasang CCTV gitu kan. Nah, bandingkan dengan orang kedua yang masa bodoh. Udahlah, dia alasannya gini, kalau maling itu ya kalau maling ya maling aja, mau rumah digembok gimana pun ya tetap dia akan maling rumah saya gitu. Nah, sama kayak pendapat lu di sini. Ya kalau ada pria brengsek yang pakai jilbab jadi diperkosa, kan ini kan pemikiran bodoh guys ya. Kalau kita mau katakan, kenapa ya? Karena memberi ruang bagi laki-laki itu untuk melakukan kejahatannya.
juga memberi peluang kepada penjahat perampok tadi maling itu untuk maling. Karena ingat kata Bang Napi ya, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Makanya kalau keluar rumah atau mau tidur, pintu itu digembok. Wanita ketika keluar rumah menutup aurat, ya kan? Itu untuk tindakan preventif. Seandainya dia masih diperkosa juga, senior rumah itu masih imbang juga, berarti memang itu memang sudah bukan salahnya lagi, dia sudah melakukan tindakan preventif, ya kan? Tapi kita masih bisa salahkan pemilik rumah ketika rumahnya dimaling, kalau dia tidak gembok rumahnya dengan alasan kenapa Bapak tidak menggembok rumah Bapak ketika tidur atau pergi, ya rumah kenapa pintu rumah dibiarkan tidak terkunci gitu loh, sehingga memudahkan pencuri untuk masuk ke rumahnya mencuri barang-barangnya. Kenapa nggak ada CCTV gitu kan? Nah, sama kayak wanita tadi. Kenapa Anda membiarkan diri Anda itu di apa namanya membuat pria-pria brengsek itu ingin memperkosa Anda gitu. Nah, jadi itu guys sama guys loginya gitu. Jadi Anda tuh ibaratnya gini loh, kita tuh perlu melakukan tindakan preventif gitu kan. Karena kita nggak tahu isi kepala orang di luar sana. Jadi kayak kita nggak tahu siapa yang bakal maling rumah kita kan. Kita nggak bakal tahu, tiba-tiba muncul gitu aja. Kita juga nggak tahu lah kayak gimana yang akan perkosa kita misalnya. Maka kita harus jaga-jaga guys. Nah, pakai hijab itu kan hanya di luar rumah. Di rumah nggak apa-apa nggak pakai hijab. Asal di rumah itu isinya murim semuanya. Tapi kalau ada tamu ya tetap pakai hijab. Atau paling nggak ke kamar menyingkir, ya tutup pintu kamar sehingga tidak terlihat dari tamu yang ada di ruang tamu misalnya gitu guys logikanya. Jadi intinya adalah kalau Louis ini dia nggak paham hal gituan, ya bagi dia itu kalau gini loh, Anda tahu nggak alasan orang melakukan kejahatan itu pemerkosaan itu pasti begitu-gitu terus. Kenapa aku perkosa dia? Saya melihat pahanya tersingkap, saya melihat betisnya tersingkap, saya melihat dadanya, saya bisa nonton film porno, kan pasti begitu. Mereka selalu beralasan dan itu memang mereka tentu mengatakan itu apa adanya ya kan. Pasti ada sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu mereka dan itu yang ditutup dalam Islam itu yang kita tutup, yang Allah tutup itu ya kan. Peluang untuk timbulnya biraha itu. Makanya ada lagi preventif lain ya, itu dari pihak wanita. Di pihak laki-laki disuruh laki-laki itu berpuasa ketika belum menikah, ya kan, untuk berpuasa. Nah kalau bisa menikah gitu, sehingga dia punya ini. Jadi gini loh guys ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah melakukan tindakan preventif, kalau kejadian juga itu bukan salah kita, ya kan? Tapi kalau kita tidak melakukan tindakan preventif, kalau terjadi itu kita masih bisa salahkan, gitu loh. Nah itu yang Luis tidak pahami. Jadi menyalahkan dulu orang pelaku kejahatannya, tapi dia tidak paham bahwa ya ada penyebab orang tuh memudahkan orang tuh melakukan kejahatan. Nah itu yang kita tutup. Nah itu logikanya. Tapi begitu dibuka jilbabnya, rambutnya kelihatan pun kalau otaknya beres nggak akan dia pikirannya jorok-jorok benar. Saya pernah baca berita bagaimana. Nah, gini ya, ini saya mau sampaikan ya. Sama kayak orang mau maling ya. Ini sama logikanya ya, yang nulis nggak pahami. Anda memang bisa aja nggak ngunci rumah Anda ketika Anda mau tidur, Anda biarkan rumah Anda posisinya tidak terkunci, atau Anda pergi rumah Anda terkunci. Ya, Anda tahu tetangga Anda bakal maling atau siapa situ tidak akan maling, Anda tahu itu. Tapi kita kan nggak pernah tahu, ya. Namanya hati manusia itu kan bukan kita yang kontrol. Anda ngontrol hati orang nggak? Anda ngontrol pikiran orang nggak? Tidak. Nah, bisa jadi dia berubah, orang-orang itu berubah, atau tiba-tiba ada orang yang mantau situasi sejak lama. Oh, ini kebiasaan ini ini orang ini biasa ninggalkan rumah tanpa rumah dikunci. Kesempatan emas nih. Nah, gitu kan? Karena kalau gitu pikiran dia tidak akan, berarti tidak ada ya perampok dunia ini, nggak ada, pemerkosa nggak ada kalau gitu pikiran dia gitu kan, ya kan? Karena semua orang itu tidak bakal nafsu melihat aurat gitu kan, tapi kan faktanya tidak. Ada orang-orang yang jadi gini guys ya, tiap orang itu berbeda kecenderungannya. Ada orang yang gampang bangkit sahwannya, ada yang tidak gitu kan. Nah kita sama kayak ada orang-orang yang memang jiwanya maling, ada yang tidak gitu. Bahkan ada orang yang karena kepepet. Nah, dalam hal pemerkosaan juga itu biasa ada juga yang kepepet, ya kan? Ya dia tuh nggak terdesak gitu, pengen melampiaskan nafsunya gitu kan, kemudian ada kesempatan. Jadi sama kayak logika maling tadi gitu. Memang kepepet dia butuh uang, dia memang harus maling gitu kan. Nah,
atau memang udah menjadi kebiasaan dia, orang pemerkosa ini sama dengan maling itu, udah kebiasaan dia melakukan itu. Nah, maka kita menjaga dengan untuk orang-orang seperti itu, bukan kita menjaga terhadap semua orang, enggak. Karena kita nggak pernah tahu ya laki-laki mana yang memang hobi melakukan itu, yang memang hobi melakukan pelecehan lah, terus juga orang mana yang hobi melakukan memang hobinya yaitu mencuri, merampok gitu kan. Nah, jadi Luis nggak paham gitu, dia menyamaratakan semua orang seakan-akan semua orang itu baik gitu kan. Nah, jadi guys, nggak semua orang tuh suci, nggak semua orang tuh baik, nggak semua orang tuh yang baik terus lah kalau kita mau katakan. Kadang-kadang orang tuh ada imannya lagi lemah, ada lagi tinggi. Nah, kalau imannya lagi lemah gimana? Ya kan? Jadi dia nih ngomong gitu seakan-akan dia ini tidak pernah ada kejadian pemerkosaan, tidak pernah ada kejadian-kejadian seperti pelecehan gitu kan. Padahal kejadian itu banyak sekali. Nah, Anda tahu makanya ya tingkat pemerkosaan tertinggi itu ada di 10 besar itu di negara-negara Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak tutup aurat. Nah, itu satu alasan yang bisa kita analisa, ya. Karena laki-lakinya dimudahkan untuk melakukan pelecehan. Karena mereka seakan-akan kayak apa ya? Ya, mereka menemukan kayak prinsip maling tadi ya. Mereka menemukan, ternyata di negara ini banyak yang pintu rumah nggak dikunci, pemiliknya pergi, pintu rumah nggak dikunci, gitu kan. Nah, sama kayak logika, ternyata di negara ini banyak tidak buka tidak tutup aurat. Ketika mereka keluar rumah, auratnya nggak dikunci, nggak ditutup gitu kan. Nah, ini itu kan, jadi gitu guys logikanya guys ya. Jadi makanya berkorelasi antara negara-negara yang tingkat pemerkosaan tinggi dengan bahwa fakta bahwa mereka tuh banyak tidak menutup aurat guys, itu logikanya. Mana ada seorang perempuan berjilbab diperkosa. Lalu yang salah siapa? Perempuannya. Apakah ketika dia pakai jilbab dan tidak terus kemudian kalau dia pakai hijab itu nggak salah dia lagi. Karena dia sudah berusaha maksimal, sama seperti orang tadi ya, ketika mau keluar rumah atau mau tidur ya, dia mengunci pintunya. Nah, dia sudah berusaha maksimal. Tapi kalau dia tidak kunci pintunya, jadi kecurian, kita bisa nyalakan dia dan juga menyalahkan malingnya. Dua-duanya salah. Sama ketika wanita. Jadi guys ya, Islam Allah tuh kenapa menerapkan aturan tutup aurat? Ya, karena dia Allah tuh Maha tahu, ya. Karena itu berarti Anda membuka kesempatan bagi orang-orang yang memang rusak moralnya untuk memudahkan mereka untuk menaikkan birahi mereka, atau ya memudahkan mereka untuk melakukan aksinya karena sudah naik birahinya gitu. Mengalami kekerasan seksual itu diakibatkan karena perempuannya, kan enggak juga gitu. Karena otak laki-lakinya nggak beres, makanya dia tetap melakukan hal yang buruk ketika ya otak laki-laki tidak beres, tapi itu ada tingkatannya guys. Laki-laki yang paling tidak beres otaknya adalah orang udah pakai hijab, menutup aurat, masih perkosa juga. Tapi laki-laki di bawah itu ada yang agak nggak beres itu, ya. Yang kalau paling nggak beres itu kan yang udah pakai hijab di perkosa juga. Tapi yang agak nggak beres itu ya, ya itu tadi ada kesempatan, ya harusnya kan kalau beres otaknya dia kan nggak peduli. Itu bukan mahram saya, meskipun dia buka aurat, meskipun libido saya naik, saya berusaha hindarinya. Tapi kan ada pria-pria yang ada yang agak beres guys. Dia tahu itu jelek ya, nggak boleh memperkosa ya atau melakukan pelecehan. Tapi dia mungkin juga dia sebenarnya beres sih, ya. Tapi karena kalau hawa nafsu kan membutakan. Ingat, hawa nafsu membutakan ya. Orang bisa melakukan pemerkosaan karena hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu bahaya. Ya, jangan pernah Anda remehkan hawa nafsu ya. Makanya Islam itu mengajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya cara pengendalian itu adalah ya harus maksimal dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan gitu. Sama kayak pengendalian hawa nafsu untuk untuk merampok ya dari pihak pemilik harta dengan dirinya gitu. Jadi kedua belah pihak saling membantu gitu guys. Jika pun dia sudah ditutup, tapi aturan semacam ini kalau sampai merenggut nyawa orang, apa nggak keterlaluan banget? Jangan gunakan alasan boleh membunuh orang lain jika itu memang saya nggak setuju memang kalau sampai nyawa melayang itu perlu dilakukan investigasi.
Tapi untuk mewajibkan orang pakai hijab itu saya nggak setuju. Ya, nanti negara-negara Islam ya malah jadi masuk dalam 10 peringkat besar tingkat pemerkosaan tertinggi. Nah, kita mau terjadi. Cukuplah negara-negara luis saja, negara-negara dengan mayoritas Kristen aja yang banyak terjadi pemerkosaan di situ, kejahatan. Jangan sampai negara Islam masuk. Saya nggak mau negara Islam masuk ke dalam negara mayoritas Islam itu masuk dalam 10 tingkat negara dengan tingkat pemerkosaan kejahatan tinggi. Kita nggak mau, guys. Ya, kita nggak mau ke mereka. Karena apa? Karena mereka memang bebas sekali, nggak ada kewajiban menutup aurat, nggak ada. Sehingga ya laki-laki akan mendapatkan surganya gitu. Ya, coba anda bayangkan. Coba anda bayangkan ya betapa. Coba kalau misalnya gini, saya kalau mau buat video misalnya, saya bikin judul misalnya. Tempat ini penuh dengan wanita seksi. Nah, saya pergi kemana? Ya kan saya cari wanita yang buka aurat. Nah, mungkin saya bikin video, tempat ini penuh dengan tempat seksi. Lalu saya pergi ke musola, masjid yang orang tutup aurat semua, atau ke komunitas muslim. Karena mungkin di mana terseksinya kata orang kan? Orang kan protes. Kamu bikin video judulnya, kamu clickbait ya. Judul videonya tempat ini penuh wanita seksi, tapi ternyata tempat ini penuh dengan wanita yang tidak seksi. Karena mereka tutup aurat semua gitu kan. Nah, tapi kalau saya pergi ke pantai, kalau saya bikin judul, karena judul itu kan mengundang ya, tempat ini penuh dengan wanita seksi, saya akan pergi mana? Ke pantai. Mana lagi? Coba. Ya tempat-tempat yang dimana situ bukan kayak masjid, musola, atau orang sholat kan itu kan memang wajib aurat atau komunitas muslim. Saya tidak akan pergi situ. Karena saya tidak akan menemukan wanita seksi sana. Karena wanita seksi itu banyaknya di pantai, di tempat-tempat klub malam ya kan, diskotik, di segala macam hiburan malam gitu kan, di tempat pelacuran. Nah, itu banyak wanita seksi. Tapi kalau di masjid, musola, komunitas muslim tidak ada, ibu-ibu pengajian tidak ada yang wanita seksi. Nah, jadi Anda ngerti lah maksud saya gitu kan. Di laki-laki yang memang brengsek itu akan menyukai tempat-tempat begitu, ya kan, akan berada di situ gitu. Makanya wisata maksiat itu kayak ya daerah-daerah yang tidak tutup aurat. Orang-orang kalau mau bermaksiat ya, Anda lihat orang-orang mau bermaksiat tuh mereka tidak mau pergi ke Timur Tengah, nggak mau. Ke Arab Saudi mereka nggak mau. Apa yang mau dilihat sana? Nggak ada wanita seksi. Anda mau ke Aceh nggak ada wanita seksi, nggak menarik bagi para penikmat seksual nggak bakal menarik. Kemana mereka pergi? Mereka akan pergi ke daerah-daerah yang memang terkenal dengan wanita seksinya, ya kan, itu pasti. Ya kan, orang yang suka begituan akan mencari tempat wisata yang penuh dengan wanita seksi, yang penuh dengan tempat maksiat. Ya, kalau suka judi ke tempat judi gitu. Gak mungkin orang yang suka judi pergi ke tempat yang tidak ada judinya kan. Nah, kalau itu semua berkorelasi gitu guys, logikanya. Orang itu melanggar aturannya yang semacam ini. Tentunya itu juga melanggar aturan yang membunuh orang itu. Kan dalam Taurat juga dikatakan jangan membunuh. Ya, itu saya tidak setuju. ada tulis jangan membunuh kecuali seseorang itu tidak mau memakai hijab, iya kan? Tapi kan dibilang jangan membunuh dalam segala situasi. Anda ingin menegakkan aturan supaya orang itu pakai jilbab, tapi Anda sendiri melanggar aturan di mana Anda membunuh orang lain. Ya, makanya cukup ini loh. Saya ada pengalaman loh ya. Dulu saya waktu zaman jahiliyah guys, saya pernah pacaran, ya kan? Jadi saya zaman jahiliyah itu saya pacaran. Nah, waktu itu saya nggak betul malam itu. Ini bukan aib ya, karena ini untuk di pelajaran guys ya. Waktu itu saya pacaran di sebelah hotel ya. Di sebelah hotel ini ada taman. Taman yang kalau siang rame, kalau malam sepi. Di taman tuh orang bisa masuk, ya kan? Ada semak-semaknya, ada taman bunga lah guys. Semacam taman gitu yang banyak situ anak muda tuh pacaran. Tapi ya karena di sebelah hotel mungkin gelap kan, ada penerangannya, jalan tuh memang gelap, taman tuh gelap gitu kan, remang-remang lah ibaratnya kan. Cuman kalau di ujung jalan itu ya, kira-kira jarak berapa meter itu ada masjid situ. Jadi saya terkejut waktu malam tuh, padahal saya sama sama pacar saya dahulu itu ya, waktu masih zaman jahiliyah, itu pacarnya masih di atas motor di tepi jalan pula. Kami nggak berani masuk ke dalam itu, kami nggak berani, gitu kan? Karena ya memang niatnya cuma duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol gitu, nggak ngapain. Tapi kita tahu lah kalau kenapa orang tuh masuk ke dalam semak itu, ke dalam terbentuk taman itu pasti mau melakukan ya minimal kayak ciuman atau grepek-grepek lah gitu kan. Nggak tahu kalau ada lebih gitu, itu pasti. Kenapa? Karena memang mereka mencari tempat yang spotnya tidak terlihat orang itu di dalam itu kan. Nah, kalau kita kan memang
cuma sekedar pengen duduk aja, pengen ngobrol, tapi memang dari tempat yang gratis. Dan tempat kita kan enak juga kalau pacaran itu kita ditengok orang lewat-lewat, itu kan kurang asik, kecuali kalau kita pacarnya di kafe, kita minum gitu kan. Tapi kalau gratisan kan lucu, duduk di jalan oleh lewat gitu kan, jadi nampak kali kasarnya ini, aduh ini model lama sih orang pacaran gitu kan. Nah, makanya cari tempat sepi, tapi masih di jalan guys, masih di atas motor gitu kan. Dan kita tidak melakukan apa-apa malam itu, cuma duduk ngobrol aja. Tapi nggak lama berselang itu datang orang masjid 2 orang, ke masjid 2 orang ya, berpakaian syar'i lah. Mereka memakai baju apa ya, ya kayak anda tahu lah orang-orang ya celana cingkrang dan baju putih, pakai rompi ya, kayak pemuda masjid lah gitu kan. 2 orang naik motor mendatangi, lalu berhenti dan mereka menegur orang sana, maaf pak, silakan pulang ya, ini dekat kita ada masjid, nggak boleh pacaran di sini, silakan pulang. Jadi mereka mengusir orang-orang itu tanpa kekerasan ya, hanya mendatangi lalu mengingatkan gitu kan. Datangi semua tempat juga sampai masuk dalam mereka kan. Termasuk saya juga didatangi sama pacar saya waktu itu kan, di tepi jalan itu didatangi. Maaf pak, kita dari masjid dekat sana, kita di tempat ini dekat masjid, ini haram dilakukan, nggak boleh ya, silakan bapak pulang ya. Lalu mereka pergi itu saja. Nah, orang yang paham dengan hal itu langsung cabut ke saya. Oh, saya merasa terima kasih ya Pak, sudah mengingatkan, karena saya tahu ini nggak baik, akhirnya saya pulang. Nah, yang lain juga ada yang pulang guys, tapi saya perhatikan kayaknya masih ada yang bertahan. Nah, tapi orang itu kan sudah pergi. Nah, saya nggak tahu orang itu balik lagi atau gimana gitu kan. Tapi intinya adalah ya begitulah cara dakwah itu. Berani menyampaikan kebenaran, menegur orang-orang kalau ini salah gitu kan, tapi tidak pakai kekerasan sama sekali. Gitu loh guys. Nah, harusnya begitu harusnya. Ini nggak mesti harus melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Jadi caranya ada gitu. Nah, dicobai oleh ahli Taurat mengenai hal ini, di mana Yesus ketika itu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Dan tentunya mereka protes, loh hari Sabat kok menyembuhkan? Kan hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang sakit. Nah sekarang kalau ditanya kamu punya sapi masuk. Jadi gini, orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah bablas. Mereka yang nggak boleh hari Minggu tuh hari Sabtu itu adalah bekerja. Ingat ya, bekerja nggak boleh. Jadi mereka harus libur, fokus untuk mengerjakan akhirat. Dalam artian ya kalau pekerja kerjanya ya kerja sosial boleh gitu kan. Tapi mereka membuat aturan yang melebihi itu, sehingga bahkan orang menyembuhkan pun tidak boleh. Nah, makanya Yesus lawan itu, karena bagi Yesus adalah itu salah. Setahu Yesus bahwa yang nggak boleh itu Sabtu itu hanya bekerja, pekerjaan yang untuk mencari dunia, ibarat gitu kan. Ingat ya, pekerjaan itu ada untuk mencari dunia, ada yang untuk sosial. Tapi kalau pekerjaan sosial kayak menyembuhkan orang itu harusnya boleh. Nah, makanya Yesus melawan dan terus melakukan itu gitu. Tapi kalau bekerja, Yesus misalnya bekerja hari Sabtu itu baru nggak boleh. Tapi Yesus kan tidak bekerja, dia menyembuhkan orang. Itu kalau dianggap pekerjaan, Yesus kan tidak menarik bayaran di situ. Jadi ya, beda tapi kalau dokter pun ya kalau mau bekerja dia nggak boleh harusnya narik uang. Dia memang untuk sosial gitu kan. Jadi kalau dokter pun harusnya ketika hari itu dia bekerja tapi harusnya nggak dibayar. Itu tradisi orang Yahudi gitu kan, orang umatnya Nabi Musa baru gitu. Harusnya kalau mau bekerja pun ya khusus dokter lah ya, karena dokter memang mengobati pasien. Nah itu harusnya nggak dibayar guys gitu, khusus hari itu saja, karena memang untuk sosial saja kerjaannya, bukan untuk mencari uang gitu kan. Ke God pada hari Sabat, kamu tolong nggak sapi itu? Pasti tolong kan sapi itu kan. Ya apalagi manusia, ketika dia sakit di hari Sabat pun harus ditolong. Saya bapakmu lah, bapakmu sekarat koma, kemudian itu terjadi. Makanya kan ya, ada di kita tuh bunyinya bahwa mereka hanya beribadah, mereka hanya menghafal perintah manusia gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah perintah manusia. Karena mereka sudah berlebihan, sudah mengubah-ubah perintah Tuhan. Tuhan hanya memerintahkan dilarang bekerja pada hari Sabtu, tapi mereka masukkan juga sampai ke
orang menduga sakit pun mereka masukkan ya ke itu, padahal itu nggak masuk harusnya gitu kan. Nah, itu maksudnya perintah manusia tuh guys, karena manusia itu sudah melebihi Tuhan. Tuhan hanya nyuruh ini, perintahkan ini, mereka pandai-pandai untuk memintakan yang lain juga gitu, yang tidak diperintahkan Tuhan. Pada hari ibadah, contohnya hari Minggu atau hari Jumat, apakah kamu pergi dulu ibadah kemudian baru tolong orang ini? Ya keburu dia mati, ini serangan jantung juga. Pasti dibawa ke rumah sakit dulu. Itu juga ibadah. Gitu. Jadi jangan gunakan alasan, oh dia langgar aturan pakai hijab kemudian kita bunuh dia aja. Hal-hal semacam ini bahaya. Ya, pernah terjadi di Prancis kan, ada seseorang yang katanya menghina seorang nabi, kemudian laki-laki ini dibunuh. Alasannya karena menghina seorang nabi. Dan itu pembunuhannya dilegalkan coba. Dan ternyata selidik punya selidik itu cuman hoax. Jadi ada murid yang ditegur, kemudian dia mau... Ini kalau kita bicara secara bijak ya, memandang secara bijak di Prancis itu, di situ kan memang terdapat beberapa kali penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Sehingga rakyat itu sudah parno, orang itu sudah parno, orang Muslim itu sudah parno. Ya kan, jadi makanya gampang sulit emosinya. Makanya kalau pemerintah Prancis itu tegas menindas seorang yang melakukan penghinaan terhadap agama lain, apalagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad, itu harusnya tegas, dihukum harusnya gitu kan, sehingga menciptakan keadilan, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berani melakukan hal itu, menghina agama orang lain atau menghina nabinya. Tapi kan tidak terjadi. Nah, sehingga di situ orang akan gampang diprovokasi. Makanya guys ya, ini masalah penegakan keadilan. Ya kan? Jadi orang itu gampang terprovokasi. Jadi salah pemerintah Prancis juga. Dan Anda tahu pemerintah Prancis agamanya apa gitu kan. Jadi kita harus paham dulu guys. Jadi saya jangan hanya menyalahkan Islam, tapi kita harus tahu akar penyebabnya gitu kan. Karena ada sesuatu yang dibiarkan, ada ketidakadilan yang dibiarkan gitu. Nah, jadi kalau itu ditangani oleh pemerintah Prancis, nggak akan mudah masyarakat Prancis itu tersulut. Nah, lalu kita tadi itu kan itu harusnya memang juga nggak boleh juga terlalu agresif ya. Kalau memang anaknya itu mengatakan bahwa orang itu menghina Nabi, ya harusnya sedikit dulu, jangan langsung main bunuh aja gitu kan. Tapi itulah semua itu sudah terakumulasi guys. Jadi kita tahu penyebabnya dulu. Makanya itulah bahayanya ya kalau pemimpin itu nggak ngerti dengan hal beginian, bahaya. Makanya kalau kita Muslim itu hendaklah memilih pemimpin yang Muslim, haram memilih pemimpin kafir. Kenapa? Nah misalnya kalau anggap di Prancis itu yang terpilih adalah dari Islam pemimpinnya, seorang Muslim, tentu dia akan ngerti hal beginian. Jadi ketika ada orang menistakan Nabi, mereka langsung tindak secara adil, sehingga tidak lagi orang berani begitu dan tidak akan ada kejadian yang seperti ini. Orang yang gampang terprovokasi, karena itu dibiarkan di Prancis gitu kan. Di Prancis itu termasuk yang dibiarkan, dan negara lain juga begitu. Nah intinya di situ guys, kita melihat sesuatu harus bijaksana, jangan kayak Louis ini ya, yang hanya melihat kasus itu tanpa dia melihat ada big picture-nya seperti apa gitu, dan penyebabnya seperti apa. Provokasi orang tuanya mengatakan bahwa laki-laki itu menghina nabinya, padahal enggak. Dan kemudian papanya itu mempublikasikan, dan kemudian ada bergejolak, dan salah seorang dari mereka membunuh Pak Guru ini. Nah, tentunya ini agak kekejian gitu. Jangan menegakkan satu aturan mengorbankan aturan yang lain. Jangan menegakkan orang untuk menutup rambutnya, kemudian kita menghalalkan pembunuhan kepadanya. Dan ini kita menegakkan aturan, tapi jangan membunuh, itu tepat sekali ya. Cuman jangan juga dilarang untuk menegakkan aturan, jangan. Ya, kenapa? Karena ada hal tertentu tuh manusia harus dipaksa. Jadi gini guys ya, kadang-kadang manusia tuh memang dipaksa berbuat baik. Makanya itu penuh aturan. Anda tahu ya, aturan-aturan hukum itu dibuat supaya manusia berbuat baik. Coba Anda bayangkan suatu negara nggak ada hukum. Ya, nggak ada hukum, gimana kalau orang itu misalnya kayak melakukan korupsi, gimana kalau orang tuh nggak taat aturan, kayak di perusahaan aja lah. Apa jadi kalau kan datang terlambat itu kan bukan kejahatan. Datang terlambat masuk kantor, nggak masuk kantor kan bukan kejahatan, ya kan? Bolos itu kan bukan suatu kejahatan, bukan pidana, tapi kan dihukum juga. Potong gaji, kadang kalau lebih dari 3 tahun dipecat gitu kan.
Nah, jadi hukuman memang harus ditegakkan walaupun bukan kejadian pidana kan. Untuk agar orang itu terbiasa. Jadi kalau mereka tuh takut ya, awalnya takut mungkin takut, tapi lama-lama kan jadi biasa ya, dia akan terbiasa. Ketika orang sudah terbiasa guys nggak masuk terlambat, terbiasa orang tuh nggak bolos, dia akan susah untuk bolos, susah untuk nggak terlambat. Kenapa? Dia sudah terbiasa seperti itu. Aneh bagi dia tuh kalau dia terlambat, aneh bagi dia tuh kalau dia tuh bolos. Sama kayak orang pakai hijab, kalau dia sudah sering pakai hijab atau orang yang sering pakai topi, ketika dia nggak pakai hijab lagi atau nggak pakai topi lagi, aneh bagi dia rasanya, harus dia biasa gitu kan. Sama kayak orang misalnya udah terbiasa dia pakai baju jeans gitu kan, tiba-tiba nggak pakai lagi, ya, dia masa aneh. Atau kayak misalnya kayak anak sekolah udah biasa dia pakai baju sekolah dari pagi, itu dia pagi misalnya dia pakai baju sekolah, atau tentara polisi tiba-tiba dia nganggur, dia nggak di tentara polisi lagi, nggak sekolah lagi, dia kan tentu agak 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 merasa aneh. Aduh, aku biasa pakai seragam jam segini nih, nah tiba-tiba biasa gitu kan. Nah, jadi ada rasa kurang nyaman gitu kan, ada sedikit rasa sedih. Makanya kebiasaan itu penting dibangun. Kayak orang Jepang tuh kan, kenapa mereka tuh disiplin, karena mereka membiasakan hal itu. Dipaksa untuk biasa. Jadi kalau Jepang itu dipaksa bukan hanya melalui peraturan tapi juga komunitas, sehingga ketika dia melihat orang-orang sekitarnya melakukan hal itu, dia kan ada rasa malu, dia terpaksa melakukan itu karena kalau enggak dia akan malu gitu guys. Jadi ada budaya malu di Jepang. Jadi itu juga pemaksaan namanya, pemaksaan melalui budaya malu gitu guys. Jadi pemaksaan itu penting sekali. Cuman itu harus sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai melakukan pembunuhan atau membuat orang lain terbunuh gitu. Jadi ada hal tertentu yang memang harus ya mengutamakan dakwah, dipaksa tapi jangan sampai kayak di penjara atau dilakukan semena-mena guys gitu. Ya kan, jadi sama kayak para pelanggar aturan lalu lintas, sama kayak para pelanggar aturan jilbab, itu memang harus aturan tapi dengan cara-cara yang baik lah, bukan dengan cara-cara memaksa yang tidak baik gitu. Ini jelas keliru. Dan yang kedua, emangnya enak ya kalau aturan diberikan kemudian dilakukan dengan paksa? Contohnya, di Iran itu diwajibkan untuk memakai hijab. Orang yang tidak memakai hijab layak dibunuh. Berarti dia memakai hijab karena takut. Gini guys, nggak ada aturan gitu di Iran, nggak ada. Kalau nggak pakai hijab layak dibunuh, nggak ada aturan seperti itu. Ingat, itu ada kesalahan prosedur ya. Itu kalau gitu aturannya udah banyak berita bahwa wanita dibunuh kalau tidak aturan kan udah banyak harusnya. Tapi kan itu baru berita satu aja gitu, ya kan? Jadi lu sih jangan melebih-lebihkan sesuatu. Itu adalah kasus insidensial, kesalahan prosedur, bukan aturan dari pemerintah Iran ya. Meskipun Syiah ya, saya tidak bela Syiah, tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, saya tidak mungkin menyalahkan pemerintah Iran ya, meskipun di Syiah. Jadi kita objektif di sini kan. Jadi itu adalah kesalahan prosedur, bukan perintah pemerintah Iran kalau ada orang nggak pakai jilbab itu dibunuh, bukan begitu ya. Itu poinnya. Jadi ini dia suka melebih-lebihkan guys, suka lebay gitu kan, suka halu. Dibunuh dan dia terpaksa mengikuti itu. Emangnya enak ya? Kenapa nggak kita memilih biarlah dia menaati aturan karena hatinya memang ingin ikut aturan? Iya, kalau dia sudah seorang muslim, wajib mengikuti aturan itu. Namanya gini guys ya, kalau Anda tahu namanya wajib, ya wajib. Beda sama sunnah. Yang bisa dibiarkan itu adalah yang sunnah. Misalnya kayak perusahaan ya. Anda wajib ya masuk jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi Anda boleh kerja lebih nggak masalah. Nah, itu sunnah gitu kan. Nah, dia boleh milih. Kalau Anda kerja lembur nih sampai jam 6, Anda akan dikasih gaji tambahan. Nggak juga nggak apa-apa gitu. Kita akan cari orang lain gitu. Nah itu kan aturannya nggak ditegakkan, dia nggak ada hukuman kalau dia tidak lembur karena kan sunnah namanya, cuma tambahan. Tapi kalau dia yang wajib jam 7 sampai jam 5 misalnya, dia wajib ikutin gitu. Nah, jadi apa guys ya, harus dibedakan antara, sih nggak ngerti antara wajib dan sunnah, nggak ngerti dia. Nah, jadi kayak perusahaan memaksakan karyawannya untuk ikut aturan, sehingga karyawannya itu akan jadi pribadi yang disiplin ikut aturan kan. Nah, sama kayak orang tadi, aturan hijab tadi, memang harus dipaksa. Karena itu wajib. Sesuatu yang wajib itu harus dipaksa. Tapi kalau nggak wajib, jangan dipaksa. Ya ingat ya, hanya yang wajib dipaksa. Tutup aurat, sholat, apalagi yang wajib-wajib, zakat, puasa.
Tapi kalau di luar itu kayak tahajud, sholat sunnah, apalagi misalnya sedekah itu nggak wajib ya. Yang wajib itu zakat. Nah itu nggak ada pemaksaan, nggak boleh dipaksa gitu. Karena itu memang sunnah namanya kan, bukan wajib. Jadi kayak yang wajib di agama, yang wajib di tempat kerja, yang wajib di negara, bahkan negara pun mewajibkan guys. Ada kewajiban warga negara kan, misalnya kayak bayar pajak, taat aturan lalu lintas, taat hukum gitu kan. Ada pemaksaan. Kalau misalnya warga melanggar hukum, ada sanksinya. Warga melanggar lalu lintas ada sanksinya. Warga melanggar apa lagi ya? Ya administrasi negara ada sanksinya, gitu kan. Nah, jadi guys, memang yang wajib-wajib itu memang harus dipaksakan dan ada sanksinya harusnya gitu, yang wajib-wajib. Agar orang paham itu wajib. Kalau wajib ada sanksi dan ada hukumannya. Tapi kalau nggak wajib, ya nggak perlu ada hukuman dan aturannya gitu kan. Nah, baru diserahkan pada orangnya apakah dia mau melakukan apa tidak. Tapi ini wajib guys. Nah itu yang harus kita pahami. Ini suatu kewajiban. Sama gini deh. Anda tahu di gereja itu kan ada kewajiban pastor itu nggak boleh nikah lagi, nggak boleh poligami gitu kan. Nah, itu kan harus ditegakkan kan. Ketika pastor melakukan itu kan wajib hukumnya kan. Nggak ada tawar menawar. Jadi ketika sang pendeta atau pastor menikah lagi, apa yang terjadi? Atau dia selingkuh, dia akan dikeluarkan dari jadi pendeta. Ya, saya ada kenal satu orang itu, dia nikah lagi gitu kan. Nikah lagi tak selingkuh guys. Selingkuh deh kayaknya. Ya, lalu dia dikeluarkan dari pendeta. Itu saya kenal guys. Ada teman saya kan juga banyak kenal pendeta gitu kan. Teman saya juga banyak muslim, banyak orang Kristen. Nah, itu kejadian. Nah, jadi kan yang wajib-wajib itu kan harus ditegakkan hukumnya, ada aturannya gitu kan. Nah, karena mahkamah kayak gitu tadi itu wajib. Makanya wajib dipaksa dan ada aturannya gitu. Sama kayak pendeta tadi kan wajib gitu. Dia bagi dia kan nggak boleh nikah lagi, nggak boleh. Kalau muslim mah boleh nikah lagi sampai 4 gitu kan. Nah, tapi karena itu yang berlaku di agama dia, ya harus dia patuhi gitu. Ya memang makanya yang wajib itu harus dipaksa untuk membiasakan, ya kan. Mau enak nggak bisa ada nuruti apa Anda nggak bisa karena ini wajib. Kalau sama kayak perusahaan atau aturan negara, enak nggak ada misalnya aturan negara Anda tuh melanggar lalu lintas misalnya ditilang kan enak. Nggak ada enak yang enak dihukum guys. Dipaksa nggak ada enak untuk ikuti aturan negara itu kan. Tapi mau gimana lagi kalau gitu Anda tuh tentu enaknya kayak di perusahaan. Enak nggak Anda dipaksa untuk masuk tepat waktu, nggak boleh bolos, enak nggak? Sebenarnya nggak enak, ya, nggak enak. Orang maunya kerja tuh suka-suka dia, tapi gimana lagi? Kalau nggak gitu, nggak dipaksa seperti itu, Anda tidak mengikuti aturan gitu. Makanya aturan itu dibuat untuk hal-hal yang wajib dan itu sifatnya pemaksaan, gitu, agar orang tuh tahu ini wajib loh. Kalau wajib yang harus dipaksa, gitu kan? Contohnya, kalian punya pasangan, misalnya kamu punya pacar, kemudian apa yang kamu inginkan dari pacarmu? Datang membawa nasi goreng karena dia rindu membawakan kamu nasi goreng, atau karena kamu paksa dan kamu marah-marahin bawa nasi goreng? Yang mana? Kalau pacar nggak bisa diukuran. Kalau saya nggak pernah pakai pacar, nggak pernah. Karena pacar itu bukan hak milik kita. Nggak ada saling memiliki. Nggak ada jekobulnya gitu kan. Dia bukan milik Anda bukan milik dia. Makanya kalau pacaran tuh nggak bisa pakai aturan, nggak bisa, bebas masih. Nggak ada kayak suami istri kan bisa bikin tuh ada kewajiban, ada hak istri, kewajiban istri. Kan ada hak kewajiban pacaran kan nggak ada. Kalau masih pacaran belum legal gitu kan. Ibaratnya pacaran tuh kasih legal guys ya, beda sama nikah itu legal. Makanya bisa dibuat aturan kalau nikah tuh kan. Tugas suami ini saja, tugas istri ini aja, istri kewajiban kepada suami bagaimana, kewajiban suami dan istri bagaimana kan bisa dibuat aturannya. Tapi kalau pacaran nggak bisa karena hubungan ilegal guys. Jadi di sini dia membawa contoh pacaran pula gitu. Kenapa nggak bawa contoh suami istri gitu kan? Nah, gitu loh guys logikanya. Pasti pilih karena hatinya yang tulus mau memberikan nasi goreng, bener kan? Sama dengan aturan. Bahkan Tuhan pun mengizinkan. Lalu yang kedua, menyamakan antara aturan agama dengan aturan nasi goreng. Ini konyol guys. Kalau aturan agama Anda melanggar, ini nama kewajiban ya, aturan hijab itu wajib. Anda akan dapat hukuman dari Tuhan nanti, ya. Hukumannya berat loh. Jadi kalau Anda baca aturan Islam tuh mengenai orang yang buka aurat itu ya, nggak mau pakai hijab itu hukumannya berat. Yang siksanya berat, azabnya pedih gitu kan. Nah, jadi ada konsekuensinya dari Tuhan langsung, ya kan?
Kalau dia orang tuh tidak mengikuti aturan Tuhan gitu kan. Tapi kalau nasi goreng cuma sekedar nasi goreng, kalau Anda tidak bikin nasi goreng pun tidak ada hukumannya, nggak ada azabnya gitu. Tuhan pun tidak akan ngazab, pacaran Anda pun tidak akan ngazab gitu kan. Cuman sepele, cuma nasi goreng aja pun gitu kan. Anda bisa beli sendiri gitu kan. Tapi kalau hijab itu kan nggak ada, kalau aturan agama kan ada tawar menawar. Jadi memberi contoh seperti itu nggak bisa. Jadi gini deh, yang wajib apa ya? Misalnya kayak perusahaan, kan kasih contoh perusahaan aja deh. Coba perusahaan mewajibkan karyawannya untuk tidak terlambat dan tidak bolos. Coba. Nah, apakah perusahaan tidak memaksa? Memaksa, kan itu wajib. Gak ada ceritanya, oh kamu boleh masuk kantor ya, suka-suka kamu. Boleh kamu bolos, boleh tidak. Kamu juga boleh terlambat, boleh tidak. Kan nggak begitu guys. Ya, makanya nggak bisa dibawa ke pacaran, nggak bisa. Ingat ya, aturan agama tuh mengikat karena wajib. Yang wajib-wajib di agama tuh mengikat, sama kayak aturan yang wajib di perusahaan mengikat. Tapi pacaran nggak ada wajib, kecuali menikah ya. Maka Luis tuh nggak bisa, dia bisa lagi mengambil contoh yang sama, yang sebanding, yang setara, nggak bisa Luis nih. Masa aturan agama yang wajib ya disamakan dengan aturan pacaran, aturan nasi goreng itu kan itu udah absurd guys. Aturan itu dilakukan dengan sepenuh hatinya. Dia ketika menciptakan manusia di Taman Eden Jadi nasi goreng itu bukan aturan. Nggak ada pacaran tuh aturan, oh pacarnya harus datang bawa nasi goreng, itu nggak ada. Itu nggak ada aturan seperti itu ya kan. Itu adalah kesepakatan bersama. Itu pun kalau nggak sepakat, pacar kan bilang, siapa lo, cuma pacar udah kayak gini kali gitu kan. Nah tapi kalau suami kan bisa juga dia bilang, aku kan suamimu, masa kamu begitu, kamu kan tahu sebagai istri itu harus ada kewajibannya gitu kan, yang harus kamu penuhi gitu kan. Kalau pacaran mau bilang apa, cuma pacaran kan, masih legal. menaruh satu pohon dan memberikan larangan. Pohon ini, semua yang taman ini boleh kau makan, kecuali satu pohon pengetahuan, itu buahnya jangan kau makan. Ketika kau makan akan mati. Tuhan nggak setting seperti robot. Woi, ini orang harus seperti robot yang mana dia akan datang untuk ikut aturan. Enggak. Ya, tapi ternyata Tuhan itu bohong. Tuhan yang dia kita tuh bohong, maka kita situ banyak molas di situ juga guys ya. Coba bayangkan ya. Tuhan itu berkata, jangan makan semua kamu boleh makan semua buah-buahan pohon di tempat ini, tapi jangan makan buah ini. Kalau kamu makan kamu mati. Kapan jadi setelah Adam makan buah itu dan Hawa makan buah itu, mereka nggak mati guys. Mereka malah telanjang. Berarti situ Tuhannya bohong. Nah, mungkin tidak Tuhan bohong? Nggak mungkin gitu guys. Makanya kita melihat ada sesuatu yang aneh, janggal di Alkitab gitu. Itu satu kejadian di Alkitab ya. Banyak lagi kejadian yang lain. Tuhan memberikan kehendak yang bebas, di mana pada akhirnya mereka memilih untuk memakan buah itu dan melanggar aturan itu. Tetapi memang itu sistemnya, yang mana Tuhan mau supaya Adam dan Hawa melakukan aturan itu karena mereka ingin melakukan itu, bukan karena dipaksa. Ini saya bilang ya. Tapi kan setelah Adam melakukan hal itu kan dia dihukum, ya kan? Dihukum, dikeluarkan dari Taman Eden kan? Kan? Adam itu dan Hawa itu dihukum karena melanggar perintah Tuhan dengan dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi tetap ada hukumannya. Ada hukumannya guys, jangan bilang nggak ada hukuman gitu kan. Apa Adam Hawa dibiarkan? Enggak, dihukum guys, dikeluarkan dari Taman Eden gitu. Aturan berhijab itu kalaupun diwajibkan, pasti ada orang-orang tertentu yang mengikuti, sebenarnya bukan dari hati ingin mengikuti itu, tapi karena terpaksa, ya takutnya dibunuh kan gitu. Ya nggak masalah, asal begini kita bukan ngomong dibunuh ya. Dihukum kalau nggak tutup aurat. Gunanya itu apa? Itu biasakan. Karena kalau begitu tunggu kapan? Coba kalau ngomong tunggu hidayah kapan? Hidayah tuh ini kewajiban loh. Ingat loh, hijab itu bukan nggak sama kayak orang tuh belajar. Anda kalau belajar bisa, hari ini belajar besok nggak bisa. Masih ada kemungkinan lulus. Tapi kalau ini wajib hukumnya gitu, nggak ada tawar menawar, wajib dipakai terus ketika keluar rumah gitu guys. Sama kayak wajibnya orang tuh harus bekerja dia sesuai dengan hari ditentukan, tidak boleh terlambat, sesuai dengan jam ditentukan gitu kan. Jadi harus bedakan mana yang wajib, mana yang nggak wajib gitu kan. Nah, inilah kenapa banyak orang akhirnya meninggalkan hijabnya dan ikut berdemonstrasi di Iran. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita di Indonesia. Jangan sampai di Indonesia ini
Jadi Indonesia nggak bakal jadi begitu karena kita tidak pernah memaksakan pakai hijab. Ya, kalau saya pun dari pemerintah yang menerapkan saya Islam, saya hanya akan apa namanya menegur orang-orang yang tidak pakai hijab, ya sebatas menegur saja, gitu kan, menegur dan memaksa mereka pakai hijab, ya sama kayak orang pakai masker deh. Misalnya ada orang nggak pakai masker, kita akan datangi, lalu tegur, kita data, kamu apa alasan nggak pakai masker? Lalu kita kasih deh semacam hukuman kayak kerja bakti gitu kan. Orang nggak pakai masker kan gitu guys, disuruh kerja bakti. Nah atau bayar denda, dendanya kan digunakan bukan untuk bangun jalan tol ya, bukan untuk bangun bandara, enggak. Dananya itu digunakan untuk sosial, misal bantu fakir miskin gitu kan. Nah dari itu kita suruh pakai hijab, sama seperti kita suruh ketika orang nggak pakai masker, kita suruh dia pakai masker gitu guys. Nah itu kalau saya jadi pemerintah yang melakukan saya Islam gitu kan, orang tuh dipaksa, dihukum tapi tidak dibunuh gitu. Diwajibkan untuk memakai hijab, bahkan kepada orang-orang yang tidak beragama memakai hijab, kan gitu. Kan pernah ada kasus di satu sekolah di mana diwajibkan untuk pakai hijab. Gini guys ya, kalau kewajiban hijab ya itu nggak kena kepada yang non muslim, nggak. Jadi Luis jangan ngada-ngada ya. Jadi gini ya, tutup aurat itu hanya berlaku yang hijab ya, khusus hijab itu hanya berlaku bagi muslim. Yang nggak muslim nggak urusan. Tapi ada daerah tertentu yang harus dihormati, kayak misalnya di masjid, ya itu Anda walaupun non muslim ya, kalau Anda misalnya ada keperluan ke masjid, misalnya kayak wawancara ustadz atau apa itu ya Anda tutup aurat lah gitu kan, ikuti aturan. Jadi di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak itu lagi dijunjung. Kalau misalnya kayak kita misalnya kayak apa ya, ya kayak Anda misalnya pergi ke pernikahan, ya itu pernikahan kayak di Eropa itu kan orang menikah kan, misalnya kita laki-laki pakai jas, pakai sepatu, ya Anda pakai jas sepatu yang Anda samakan ke rumah Anda sendiri. Ada kesana orang pakai sepatu, pakai jas, Anda pakai apa gitu, atau di mana ya, di ya kayak di acara resmi lah, ya Anda datang pakai sandal jepit gitu kan. Nah itu adalah bentuk penghormatan kepada tuan rumah, kepada komunitas sana, sama seperti pakai aurat di area-area tertentu yang umat Islamnya itu memang harus dihormati ya, dihargai, itu ya ada itu aurat kayak di masjid, musola, atau ya kayak di mana lah gitu guys. Nah jadi itulah melangkah menghargai gitu. Yap, padahal sekolah negeri, dan itu bisa jadi masalah. Dia kan nggak sepenuh hati juga ikutin itu. Untuk apa? Nggak perlu kuantitas, yang perlu itu kualitas. Nggak perlu banyak-banyak lah. Nggak paham dia. Ini bukan masalah kualitas, tapi masalah kewajiban. Saya tanya sekarang ya, ketika perusahaan melakukan aturan ya, nggak boleh terlambat, nggak boleh bolos, apakah itu masalah kuantitas? Masalah kualitas, ya kan? Nggak ada urusan kualitas kalau peraturan wajib itu Luis ya, nggak ada urusan itu, ya kan? Itu wajib ya wajib, nggak ada tawar menawar. Beda kalau sunnah masih bisa lah kan, makin banyak makin bagus. Tapi kalau wajib, semuanya wajib matuhi, namanya dia wajib. Ini nggak ada cerita yang penting kualitas, satu dua orang berhijab, itu yang penting kualitas dibandingkan banyak berhijab tapi nggak kualitas, bukan gitu ya. Makanya orang-orang kayak Luis harus paham ya, aturan pakai hijab itu satu bagian, aturan untuk berbuat baik satu aturan yang lain, ya kan. Nah, itu beda. Jadi misalnya kayak orang ini berhijab tapi dia masih melakukan maksiat, nah, jangan salahkan hijabnya, jangan, yang salah maksiatnya. Nah bisa ada orang yang tidak berhijab melakukan maksiat, salah dua-duanya. Nggak hijabnya, pakai hijabnya salah, maksiat juga salah gitu. Atau misalnya ada orang yang dia nggak pakai hijab tapi dia nggak melakukan maksiat, artinya nggak pakai hijab salah, nggak melakukan maksiatnya benar gitu. Jadi kita harus proporsional di sini ya, perbagian, jangan menyamakan dua-duanya, ya kan. Perbedaannya pakai hijab tapi masih melakukan maksiat, oh nggak begitu caranya. Hijab itu benar, ngapa kamu salahkan? Yang satu adalah perbuatannya gitu. Nah lalu dia ngomong tentang sekolah kan, gini Luis ya, sekolah tuh ada aturannya,
ada seragam namanya tuh, keseragaman. Jadi biar seragam semuanya begitu. Dan ingat ya, aturan itu kan tidak melanggar aturan agama lain. Coba saya tanya sekarang. Ketika misalnya sekolah Islam mewajibkan seluruh siswi itu wanita ya, siswa wanitanya atau siswinya berhijab. Itu apakah melanggar aturan agama Kristen berhijab? Kan tidak. Karena apa? Karena Bunda Waria lagi maaf, salah guys. Bunda Maria saja itu berhijab, Bunda Maria. Ya kan? Padahal dia foto Bunda Maria berhijab, Berawati juga berhijab. Ya, dengan nama yang berbeda. Anggaplah bagi Anda itu namanya berhijab, tapi tetap faktanya itu adalah berhijab gitu, dengan nama yang lain gitu kan. Jadi kayak misalnya kita menyebutnya kayak orang Minang menyebut mobil itu adalah kereta. Orang-orang di Medan menyebut mobil itu kereta. Ya kan? Kalau kita tahu kereta itu atau mungkin dia kayak mobil kereta atau motor kereta. Kita sebutnya motor kan, mereka kereta. Apa kita kalau kereta itu ya kereta kayak kereta api gitu kan. Jadi ya barangnya itu juga gitu, sama kayak hijab. Ini pun di Kristen namanya bukan hijab, tapi tetaplah itu kalau kita dalam Islam sebutnya hijab. Jadi tidak melanggar aturan dari agama Kristen pakai hijab. Tapi jangan dibalik ya. Ketika umat Islam sekolah di keluarga Kristen, ada kewajiban pakai salib-salib. Nah itu nggak boleh dipakai kepada Islam, karena umat Islam ada larangan itu. Nggak boleh umat Islam itu bercampur aduk agama, nggak boleh. Nah jadi jangan kalau adil itu harus paham ya. Apa yang tidak dilarang di agama Anda boleh diterapkan gitu. Tapi kalau ada yang dilarang di agama Anda tidak boleh diterapkan. Makanya misalnya aturan pakai hijab bagi non muslim itu kan tidak ada masalah sama agama mereka, ya sah-sah saja demi keseragaman, karena nama sekolah itu kan untuk keseragaman gitu kan, untuk keseragaman. Apalagi Anda perlu tahu ya, itu kejadian itu adalah hanya pada waktu agitasi ya, bukan karena itu kan ada foto bersama, kan lucu kalau foto bersama yang mungkin ya untuk setahun sekali mungkin atau 3 tahun sekali. Agitasi itu selesai 3 tahun sekali ya. Kalau kuliah itu 4 tahun sekali, mau tamat aja. Nah itu kan cuma sekali itu aja pakai hijab gitu kan. Apa sih beratnya? Toh tidak melanggar agama Anda ya kan, demi namanya aturan sekolah gitu kan. Nah sekolah itu punya aturan. Yang penting adalah aturan sekolah itu tidak melanggar dari agama Anda. Tapi jangan dibalik, umat Islam mentang-mentang ada kayak gitu lalu dibawa pula ke agama Kristen. Misalnya kayak tadi itu saya sampaikan, di Kristen itu misalnya anak sekolahnya wajib pakai kalung khalif. Nah, itu nggak bisa diterapkan sama siswa muslim, karena kami itu ada larangan untuk mengikuti atau mirip dengan agama Anda gitu. Jadi harus dipahami ya. Jadi kalau nggak ada masalah ya di agama Anda, kenapa ada masalah kan Luis? Itu masalahnya loh. Karena memang tiap sekolah itu ada aturannya. Ada aturan sekolah, ada aturan negara, aturan perusahaan gitu kan. Kecuali Anda yang punya sekolah, oke lah. Kan bukan Anda punya sekolah. Yang buat aturan sekolah kan bukan Anda. Tapi pejabat tinggi sekolah itu, guru-gurunya buat aturan kan, manajemen buat aturan. Ya ada sebagai apa sepatu. Yang penting itu tidak melanggar ajaran agama Anda gitu loh. Paham ya? Tapi kan masalah kalau dilakukan sebaliknya. Karena Islam punya aturan tidak boleh alias lakum dinukum waliyadin, tidak boleh untuk mengikuti agama lain. Jadi ketika umat Kristen itu boleh pakai hijab, ya umat Islam nggak boleh pakai salib misalnya. Nah itu harus dibedakan guys, jangan disamakan. Ngikutnya Yesus, yang penting kualitasnya lah, dikit tapi berkualitas, itu kan yang penting ya. Berkualitas yang artinya mereka ikuti aturan-aturan Yesus bilang dengan sepenuh hati, bukan dengan. Kalau wajib nggak ada masalah kualitas guys, namanya wajib. Yang sunnah baru. Dan lagian gini saya katakan ya, Anda tahu nggak yang wajib tuh apa itu wajib? Wajib itu ya kalau dilakukan itu berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Jadi memang harus dilakukan, nggak ada tawar menawar kalau wajib itu. Ya Anda bayangkan kalau dibuat seperti Luis ini, ya nggak ada wajib itu bagi dia tuh sama kayak sunnah. Makanya belajarlah bedakan mana wajib dan sunnah. Di kayak perusahaan, kalian bebas ya, kalian tuh kan disarankan untuk datang tepat waktu atau lambat dan tidak bolos. Jadi kalian bebas mau bolos silakan gitu kan kacau ini guys, perusahaannya kacau. Negara juga begitu kan nggak boleh mencuri merampok segala macam ya, tapi kalau kalian melakukannya
nggak ada hukuman untuk kalian, gitu kan. Ya tergantung kalian lah. Kalau kalian mau baik, kalian tidak mencuri. Apa terjadi negara tanpa aturan begitu, cuma himbauan. Ya orang akan enaknya lakukannya karena nggak ada aturan gitu kan. Nah, makanya kenapa ada aturan, kenapa ada hukuman, ya karena itu adalah untuk membuat orang itu nurut, dan memang itu harus dilakukan wajib gitu kan. Jadi harus belajar ya, Luis harus belajar mengenai membedakan mana wajib, mana sunnah, mana yang boleh, mana tidak. Itu dia harus belajar lagi. Jadi jangan dia harus ngerti apa itu kualitas dan kualitas. Itu nggak berlaku untuk hal wajib. Nggak ada di perusahaan itu mengatakan bahwa saya nggak peduli. Ada nggak bos ngomong gini? Saya nggak peduli kalian tuh mau nggak masuk kerja, mau bolos, mau lebih banyak yang bolos atau mau yang lebih banyak yang terlambat, ya nggak peduli. Yang penting kalian tuh berkualitas. Mana bisa begitu guys? Ya kan? Kalau gitu nanti orang suka-suka. Justru kualitas itu termasuk itu tadi, ikuti aturan itu kualitas namanya. Ya, ketika Anda ikuti aturan agama Anda, berarti Anda adalah orang yang berkualitas. Karena tanda orang beragama adalah dia mengikuti kewajiban agamanya. Nah, jadi orang yang pakai hijab itu ikut aturan agamanya, itu adalah orang berkualitas, muslim berkualitas. Tapi kalau muslim itu melanggar aturan agamanya, tidak pakai hijab, berarti dia muslim yang tidak berkualitas. Itu patokannya. Sama kayak Luis misalnya aturan ini gini, kayak Luis misalnya. Nah, nih saya terangkan lagi ya, biar gampang ini harus kasih contoh nih. Misalnya kayak tadi pendeta, larangan pendeta untuk selingkuh atau nikah lagi. Saya tanya sama Luis, jujur, apa Luis nggak peduli? Misalnya lebih banyak pendeta yang poligami atau pendeta yang selingkuh dibandingkan pendeta yang tidak selingkuh dan tidak poligami. Nah, masih mau ngomong itu adalah, yang penting kan kualitasnya. Jadi asal Luis itu konyol guys. Jadi gini, ini kan kalau kita kasih logis itu, pendeta banyak yang poligami, banyak yang selingkuh, ya, yang sedikit aja yang setia gitu kan. Ya kan, poligami sih nggak ada urusan setia nggak setia guys, karena istrinya juga gitu kan. Tapi anggaplah itu nggak setia gitu kan, anggaplah kita setuju dengan Luis bahkan itu nggak setia. Nah coba apa dia bisa ngomong, nggak apa-apa, banyak yang selingkuh, berita banyak yang nikah lagi, poligami nggak apa-apa, yang penting kualitas, ya, yang penting walaupun sedikit ini walaupun sedikit yang tidak selingkuh, tidak poligami, yang penting kualitas. Bisa nggak ngomong gitu dia? Nggak bisa, ini masalah kewajiban loh guys. Kalau ngomong kewajiban nggak bisa pakai kualitas nggak bisa. Ukuran kualitas itu bukan itu, bukan ya. Sekali lagi bukan itu. Jadi Luis ya itu wajib hukumnya. Nggak ada, kalau udah wajib itu nggak ada hubungannya dengan kualitas dan kualitas. Oke? Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.